Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul bakteri. Perkenalkan, nama saya Amriani Dewi Saputri dan teman saya Nur Ayu Andini, ada Anissa dan ada Rusli. Kami akan membahas tentang apa itu bakteri, apa fungsi bakteri dan macam-macam bakteri. Saya persilakan kepada teman saya. Saya akan menjelaskan apa itu bakteri. Bakteri adalah mikroorganisme bersel tunggal yang tidak memiliki inti sel atau prokariota. Mereka bisa ditemukan hampir di semua tempat, termasuk tanah, air, udara, dan bahkan di dalam tubuh makhluk hidup. Bakteri memiliki berbagai bentuk dan ukuran seperti bulat atau kubus, batang atau basil, atau spiral atau spiril. Sebagian besar bakteri bermanfaat seperti yang membantu perencanaan atau digunakan dalam industri makanan, misalnya dalam pembuatan yogurt atau keju. Namun, ada juga bakteri patogen yang dapat menyebabkan penyakit seperti salmonella yang menyebabkan keracunan makanan, atau mycobacterium atau tuberkulosis yang menyebabkan TBC. Bakteri berkembang biak dengan pembelahan biner, di mana satu sel membelah menjadi 2 sel identik. Mereka juga dapat bertahan dalam kondisi ekstrim dengan membentuk spora. Baik, materi kedua yaitu apa fungsi bakteri yang akan dibacakan oleh Anissa. Baik, saya akan membacakan tentang apa fungsi dari bakteri. Bakteri punya banyak fungsi, ada menguntungkan dan ada juga yang merugikan. Ada bakteri yang bermanfaat yaitu Rhizobium sp yang mengikat nitrogen di akar tanaman kacang-kacangan yang membantu kesuburan kadar tanah. Ada bakteri yang bermanfaat, ada juga Escherichia coli atau sterin tertentu membantu pencernaan makanan pada usus manusia. Ada juga Streptomyces yang menghasilkan antibiotik seperti streptomycin untuk melawan infeksi pada bakteri. Ada bakteri Lactobacillus sp yang membantu proses fermentasi dalam pembuatan yogurt dan keju serta menjaga kesehatan pencernaan. Ada Bacillus thuringiensis digunakan sebagai pestisida alami untuk melawan hama tanaman. Bakteri juga ada yang merugikan. Ada Mycobacterium tuberculosis yang menyebab penyakit tuberkulosis atau TBC. Ada Clostridium tetani yang menyebabkan penyakit tetanus. Ada Vibrio cholerae penyebab penyakit kolera yang bisa menyebabkan diare parah. Ada Yersinia pestis, ini penyebab penyakit pes yang pernah menjadi wabah besar di Eropa. Dan yang bakteri yang terakhir yaitu Salmonella sp yang menyebabkan keracunan makanan dan infeksi saluran pencernaan. Itulah tadi bakteri yang merugikan dan bermanfaat. Adapun bakteri yang bisa dikelompokkan berdasarkan bentuk, cara hidup, dan fungsinya. Yang pertama berdasarkan bentuknya. Yang pertama itu kokus atau bulat, Streptococcus atau penyebab radang tenggorokan, basil atau batang, Escherichia coli atau ada di usus bisa baik atau berbahaya, spiril atau spiral, Trichonema pallidum atau penyebab siflis, Vibrio atau koma, Vibrio cholerae atau penyebab kolera. Dan yang kedua ada berdasarkan cara hidupnya. Yang pertama itu bakteri autotrof atau bisa membuat makanannya sendiri, misalnya Cyanobacteria. Dan yang kedua bakteri heterotrof atau mendapat makanan dari makhluk lain, misalnya Lactobacillus dalam yogurt. Adapun yang ketiga yaitu berdasarkan perannya. Lactobacillus atau fermentasi yogurt dan Rhizobium menyuburkan tanaman. Ada bakteri yang merugikan, Mycobacterium tuberculosis atau penyebab TBC, Salmonella atau penyebab keracunan makanan. Bakteri sangat beragam, ada yang bermanfaat dan ada yang berbahaya. Dan yang terakhir yaitu macam-macam bakteri yang akan dibacakan oleh Rusli. Saya
saya akan membacakan macam-macam bakteri, jenis-jenis bakteri berdasarkan oksigen. Yang pertama aerob yang membutuhkan oksigen untuk hidup, misalnya Mycobacterium tuberculosis. Yang kedua yaitu anaerob, hidup tanpa oksigen, misalnya Clostridium botulinum. Struktur bakteri: satu, dinding sel yang memberikan bentuk dan melindungi bakteri. Yang kedua yaitu membran plasma yang mengatur keluar masuknya zat. Yang ketiga yaitu sitoplasma, cairan sel tempat berlangsung reaksi kimia. Yang keempat yaitu ribosom, tempat sintesis protein. Yang kelima yaitu materi genetik atau DNA, RNA, mengontrol aktivitas dan reproduksi bakteri. Yang terakhir yaitu pili dan flagella untuk pelekatan dan penggerakan. Baik, sekian dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.